Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jekoners, terlahir dengan nama Muhammad Bakir Imalombasi Daeng Matawang Karaeng Bonto Mangape atau yang kelak setelah menjadi raja, lebih populer dengan sebutan Sultan Hasanuddin. Sultan Hasanuddin memerintah Kesultanan Goa mulai tahun 1653 sampai 1669. Kesultanan Goa adalah merupakan kesultanan besar di wilayah timur Indonesia yang menguasai jalur perdagangan. Sultan Hasanuddin lahir di Makassar pada 12 Januari 1631. Dia lahir dari pasangan Sultan Maliku Said, Sultan Goa ke-15, dengan Isabel Lokmo Daeng Takuntu. Jiwa kepemimpinannya sudah menonjol sejak kecil. Selain dikenal sebagai sosok yang cerdas, dia juga pandai berdagang. Karena itulah dia memiliki jaringan dagang yang bagus hingga Makassar, bahkan dengan orang asing. Hasanuddin kecil mendapat pendidikan keagamaan di Masjid Bontoala. Sejak kecil ia sering diajak ayahnya untuk menghadiri pertemuan penting, dengan harapan dia bisa menyerap ilmu diplomasi dan strategi perang. Beberapa kali dia dipercaya menjadi delegasi untuk mengirimkan pesan ke berbagai kerjaan. Saat memasuki usia 21 tahun, Hasanuddin diamanatkan jabatan urusan pertahanan Goa. Ada dua versi sejarah yang menjelaskan kapan dia diangkat menjadi raja, yaitu saat berusia 24 tahun atau pada 1655 atau saat dia berusia 22 tahun atau pada 1653. Terlepas dari perbedaan tahun, Sultan Maliku Said telah berwasiat supaya kerajaannya diteruskan oleh Hasanuddin. Selain dari ayahnya, dia memperoleh bimbingan mengenai pemerintahan melalui Mangkubumi Kesultanan Goa, Karaeng Patingaloang. Sultan Hasanuddin merupakan guru dari Arung Palaka, salah satu Sultan Bone yang kelak akan berkongsi dengan Belanda untuk menjatuhkan Kesultanan Goa. Pada pertengahan abad ke-17, Kompeni Belanda, VOC, berusaha memonopoli perdagangan rempah-rempah di Maluku setelah berhasil mengadakan perhitungan dengan orang-orang Spanyol dan Portugis. Kompeni Belanda memaksa orang-orang negeri menjual dengan harga yang ditetapkan oleh mereka. Selain itu, kompeni menyuruh tebang pohon pala dan cengkih di beberapa tempat, supaya rempah-rempah jangan terlalu banyak. Maka Sultan Hasanuddin menolak keras kehendak itu, sebab yang demikian adalah bertentangan dengan kehendak Allah katanya. Untuk itu Sultan Hasanuddin pernah mengucapkan kepada kompeni, marilah berniaga bersama-sama, mengadu untuk dengan serba kegiatan. Tetapi kompeni tidak mau, sebab dia telah melihat besarnya keuntungan di negeri ini, sedang Sultan Hasanuddin memandang bahwa cara yang demikian itu adalah kezaliman. Pada tahun 1660, VOC Belanda menyerang Makassar, tetapi belum berhasil menundukkan Kesultanan Goa. Tahun 1667, VOC Belanda di bawah pimpinan Cornelis Pelman beserta sekutunya kembali menyerang Makassar. Pertempuran berlangsung di mana-mana, hingga pada akhirnya Kesultanan Goa terdesak dan semakin lemah, sehingga dengan sangat terpaksa Sultan Hasanuddin menandatangani perjanjian Bungaya pada tanggal 18 November 1667 di Bungaya. Goa yang merasa dirugikan, mengadakan perlawanan lagi. Pertempuran kembali pecah pada tahun 1669. Kompeni berhasil menguasai benteng terkuat Goa yaitu Benteng Sombaopu pada tanggal 24 Juni 1669. Sultan Hasanuddin wafat pada tanggal 12 Juni 1670 karena penyakit ari-ari. Setelah meninggal ia digelar Tumenanga Ri Bala Pangkana. Dan karena keberaniannya, Sultan Hasanuddin dijuluki De Haanjes van Hayete Oosten oleh Belanda yang artinya ayam jantan dari timur. Ia dimakamkan di Katangka, Kabupaten Goa.
Ia diangkat sebagai pahlawan nasional dengan surat keputusan Presiden nomor 087 TK 1973, tanggal 6 November 1973. Demikianlah video mengenai Sultan Hasanuddin atau ayam jantan dari timur. Semoga kisah dalam video ini bisa menambah wawasan dan menghibur Jekoners. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.